Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nurul Hikmah. Sebelum kita belajar terkait bab 2, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari channel saya. Jangan lupa komen, like, dan share-nya. Jika ada yang ingin mendapatkan materi untuk kelas lainnya ataupun bab lainnya, bisa cantumkan di kolom komentar. Ringkasan materi PKN kelas 7 bab 2 Kurikulum 2013 edisi revisi 2017, yaitu norma dan keadilan. A. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Pengertian norma. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politics mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Menurut Rescue-Pond, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi atau norma hukum, yaitu sebagai berikut. A. Kepentingan umum terdiri atas 1. Kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contoh, mempertahankan diri dari serangan negara lain. 2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Contoh, menjaga fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. B. Kepentingan masyarakat terdiri atas 1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya, perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban umum. 2. Kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Contohnya, perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. 3. Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contoh, peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. 4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial. 5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna. 6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya perlindungan kebebasan berbicara. C. Kepentingan pribadi terdiri atas 1. Kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak berpendapat, keyakinan beragama, hak milik. 2. Kepentingan dalam rumah tangga, contoh perlindungan bagi lembaga perkawinan. 3. Kepentingan substansi, contoh perlindungan harta benda. 2. Macam-macam norma. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. Ada 4 norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Keempat norma tersebut adalah 1. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Contohnya, seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek perbuatan salah. Karena norma susila berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan.
2. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara makan, dan lain-lain. Contohnya, berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta izin atau permisi. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan. 3. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupannya. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Contoh, perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa, sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapat sanksi siksaan di neraka. 4. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu sebagai berikut. A. Bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu. Jika tidak membuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contoh, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memilih dan membawa SIM. B. Bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. B. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Agar segala perbedaan tersebut tidak meninggalkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain: 1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dalam hidup bernegara, diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut AVDC, negara hukum mengandung 3 unsur berikut. Supremacy of law dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang harus dihukum jika melanggar hukum. Equality before of law, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik rakyat maupun pejabat. 3. Human right, diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. 1. Fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 4.
Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai hak-haknya. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. A. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. B. Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan. C. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari A. Peradilan umum, B. Peradilan militer, C. Peradilan agama, dan D. Peradilan tata usaha negara. Di dalam hukum pidana, hukuman dibagi dalam dua macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman pokok meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Di dalam hukum perdata, hukumannya berupa ganti rugi. Sebagainya tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Sedangkan di dalam hukum tata usaha negara, sanksi hukumannya berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, pencabutan izin terbit, dan sebagainya. Untuk tegaknya keadilan, pemberian hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Berikut adalah materi bab 2 kelas 7 SMP maupun MTS. Sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komennya. C. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika membina sikap dan budaya sebagai berikut. A. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat ke sekolah. B. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. C. Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Sampai jumpa di lain waktu. Jika ada kekurangan atau masukannya, boleh komen di channel saya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.